Soalnya gue gak bisa jahit. Coba aja gue bisa jahit. Gue bakal produksi banyak kerudung supaya santri di sini bisa banyak kegiatan juga. Kak Lulu dan Kak Wianti juga bisa jahit. Wah, kalau gitu kita bisa kerja sama dong. Iya, tapi kita nggak ada mesin jahitnya. Yang punya mesin jahit tuh Fatin. Kita kesana aja yuk. Pasti dia bakal dukung kita. Iya betul. Yuk. Yuk. Gua kagak ngerti deh. Allah Fatin, Allah Fatin, Allah Fatin, Allah Fatin. Yang mana yang bener sih cuy? Kagak ngerti gue, kagak. Maksud saya teh gini, Lur. Hah? Saya tuh nggak ikhlas kalau Fatin tuh sampai dimilikin sama orang lain. Kalau emang Fatin itu bukan jodoh saya, Lur. Jodoh itu berarti ada di luar. Jodoh lu tuh ada di luar pesantren ini. Ada yang nungguin lu. Udah cakep, soleha, pokoknya segala-galanya deh. Amin ya Allah, amin. Siapa tuh, Ru? Gak ada, Lur. Aduh, si Ucuy suruh cuy ini cuy yang dengerin ya. Urusan jodoh itu semisterius kelahiran seseorang. Semisterius kematian seseorang juga. Kagak ada yang tahu, satupun kagak ada. Cuma Allah yang tahu urusan itu cuy. Lur, Saya teh kagum pisan sama Fatin. Hati saya teh sudah terpaut sama Fatin deh. Jadi saya mah sampai kapanpun saya mah akan berjuang untuk mendapatkan Fatin. Siap bersaing, gak bakal menyerah saya mah. ngeri bahasanya berjuang keras. Cuy, gimana cara lo buat berjuang keras? Gimana? Jadi kalau misalnya ada orang yang ngasih bros batu ke Fatin, saya bisa ngasih yang lebih bagus. Mungkin yang batunya jamrut, ruby, atau misalnya kayak safir. Pokoknya lebih bagus lah pokoknya. Ngeri selera lu cuy. Emang lu punya duit coy? Kamu menipu pisan nih ngetawain bawa aturan tuh. Ada lah. Nih lihat, aneh. Coba. Ceban, 2.000. Upean, 1.000-an. Cuy. Lu istighfar yang banyak deh. Duit segitu buat beli batu kecubung, buat beli batu kalimaya, buat beli batu pancawarna, buat beli batu edong. Kagak laku. Yang ada sama yang jual batu lu disambitin tuh. Duit segitu pasnya buat beli batu ulekan tuh. Kayak emak punya batu itu ulekan yang ada di pasar Genjing. Nah baru laku cuy. Kenapa lu diem aja cuy? Beneran gue gak bohong, gue gak ngebohongin kok. Serius harganya segitu batu ulekan enak. Gue bukan bikin lu down cuy. Ya lu ngapa diem aja sih? Hadasa jahada kada hajda sabada. Teman-teman gue yang sama-sama gue juga lagi ngerasain hal yang sama. Kita udah hidup lama di sini bareng-bareng. Sama-sama makan nasi putih. Sama-sama minum air putih. Sama-sama. Dan kebetulan juga kita tengah merasakan hal yang sama. Soal perasaan, soal sayang, soal cinta dan soal asmara. Dan di dalam itu semua ada rasa untuk mencoba menerjemahkan apa itu optimis dan putus asa di antara kita. Ngomong-ngomong soal putus asa, rasa-rasanya nggak pantas kita kedepankan. Karena kita sama-sama tahu Allah nggak suka kita putus asa.
Nggak ada salahnya kita sebagai laki-laki mengedepankan optimisme kita, memberitahu sama semua orang kita adalah laki-laki yang tangguh, yang tidak mudah mundur dan putus asa. Apalagi dalam memperjuangkan kebaikan atas nama cinta dan sayang. Ada istilahnya, banyak jalan menuju kebayoran lama. Banyak jalan juga berarti untuk menggapai cita dan cinta. Dan gue sebagai sahabat tuh mau ngasih tahu tentang optimis gue, daya juang gue, ketidak berputus asaan gue terhadap cinta. Cinta yang baik. Puan, untuk saling berkenalan begitu. Ya, proses selanjutnya mah untuk ke jenjang pernikahan. Hah? Jadi ta'aruf teh seperti lamaran gitu, Mang? Iya, ujung-ujungnya mah ke sana atuh. Jadi ta'aruf itu adalah prosesnya untuk lamaran. Biasanya itu teh dipandu kayak moderator begitu. Biasanya teh sama ustad atau wali dari keluarga perempuan. Makanya ye, Pak Ang, Apoy, Tommy, Opi, kalau kamu sudah siap untuk ta'aruf, cepet-cepet atuh ta'aruf. Dah kalau di Islam mah tidak ada yang namanya pacaran. Pacaran itu dosa. Iya. Tin. Yanti. Duduk. Suara tawon ya? Suara tawon. Tawon. Ang situ kenapa? Mau nyusul kalian, mau ikutan makan bareng. Tumben, biasanya kamu makan bersama Ustadz Sepuh dan Umi Aida. Iya, Abah sama Umi teh lagi menjamu laki-laki. Jadi Fatin gak enak kalau ikutan makan bareng di sana. 4 pemuda itu dari Arab ya, Tin? Mereka mau jadi santri di sini atau... Kurang tahu saya. Ya udah yuk makan dulu. Yuk. Tafadhal. Ayo, silakan. Bah, jamuan makannya udah siap? Ya. Makanan sudah siap, cuma mungkin yang bisa kita suguhkan sangat sederhana. Semoga bisa dimengerti ya. Tidak apa-apa. Pasti makanannya seenak tampilannya. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu. Maaf, Ustadz Sepuh. Kamar untuk tamu-tamu kita sudah saya siapkan. Terima kasih. Udah. Ayo sini. Nanti saja, saya masih ada urusan. Mohon maaf. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata bener, si Fatin teh udah punya jodoh orang Arab. Mana brosna teh? Itu bros hadiahnya tadi pakai terus. Mana si Fatin teh jago bahasa Arab deh. Iya cuy. Jangan-jangan ini yang seperti dibilang sama Ustadz Sepuh. Kalau kita kagak boleh nikahin teman satu pesantren. Nah itu dia maksud saya teh. Si Fatin orang Arab. Bro, kalau lu bayang gak sih? Bokin kita dita'arufin sama 4 Arab.
hati lu hancur nggak bro? Kalau boleh jujur, hati gue kayak digulung-gulung bro. Percis apa yang Faruk bilang bro. Digulung-gulung hancur bro. Kata Poy, kalau gua sih woles aja, woles. Lagi pula perasaan gua sama April, nggak ada apa-apa, biasa aja. So-soan kamu Malur. Emang kamu ikhlas gitu? Si April diambil sama orang Arab? Lur. Jangan sok kuat lu bro. Saya pengen belajar keterampilan deh. Bikin tas dari bahan daur ulang. Pasti maunya belajar sama Mas Ovi ya. Ya bukan karena Bang Ovi-nya sih. Tapi ya belajar itu kan bisa sama siapa aja. Yang penting belajar bermanfaat. Ya kan? Ya, baiklah. Lihat deh, bagus nggak? Bagus sekali. Kamu tuh ternyata berbakat ya. Ya, saya juga nggak nyangka. Ternyata kamu sangat berbakat loh. Iya sih, tapi sayangnya belum sempurna. Soalnya gue nggak bisa jahit. Coba aja gue bisa jahit. Gue bakal produksi banyak kerudung supaya santri di sini bisa banyak kegiatan juga. Kak Lulu dan Kak Wianti juga bisa jahit. Wah, kalau gitu kita bisa kerjasama dong. Iya, tapi kita nggak ada mesin jahitnya. Yang punya mesin jahit tuh Fatin. Kita kesana aja yuk. Pasti dia bakal dukung kita. Iya betul. Yuk. Yuk. Natasa'rafu bi'izaratikum ma'hadina. Tentu kami sangat senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. نود أن نلتقي بطلابكم وأن نصلي معهم لتعرف عليهم إن شاء الله. Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan ta'aruf ini bisa membuka tali silaturahmi kita lebih jauh lagi. Amin. Ini benar-benar kagak adil. Apa bedanya Ane sama mereka? Gantengnya sama, anak Ane sama, bahasa Arab Ane juga bisa. Kenapa Ustadz Sepuh lebih milih mereka dibandingkan anak? Bang, ya itu tandanya Ustadz Sepuh udah memilih jalan yang benar dengan pilihannya bang. Alin. Maksud antum kalau sama Ana jalannya tidak benar gitu, ya berliku-liku, penuh dengan duri, halangan, rintangan gitu. Kagak, kan orang Arabnya ada 4 ya. Yang nomor 1 sama si Fatin. Nah, yang nomor 2 sama si Wianti. Yang nomor 3 sama si Lulu. Nah, yang nomor 4 nih sama si siapa? April. Nah, abang kagak dapet jatah. Bang, jangan marah gitu dong. Kudu sabar. Ini menyangkut nasib dan keikhlasan. Kagak bisa dong. Kalau anak kagak dapet Fatin, paling kagak Wianti kek. Kalau kagak Lulu dah. Nah yang terakhir si April. Walaupun perjuangan Ana membuat April menjadi wanita yang soleha agak berat dibandingkan yang lain. Tapi jangan semuanya dong diboyong ke Arab. Ana kagak redo. Ana kagak mau. Ana kagak ikhlas dunia akhirat. Si abang kakiannya mulu sih. Kerudung April yang semalam kita jahit, rencananya Umi mau tunjukin ke tamunya Abah. Siapa tahu bisa laku di sana. Alhamdulillah ya. Oh iya, nih. Ini semalam April bikin lagi. Lihat deh, bagus kan? Wah, kamu tuh emang berbakat ya, April. Ini nanti saya bantu jahit ya, biar makin nempel. Serius? Emang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa tuh, kan kita di sini teh saudara. Makasih ya. Lo tahu kagak? Kata Ustadz Zainal, ya, sesuatu itu kagak boleh berlebihan, termasuk bersedih.